Dulu kan. Dah. So. Jadian deh. Iya. Udah di record. Udah Ini mulai? maksudnya dari aku apa dari selfie lagi? Dari Dari awal selfie, aja dari lah, Mas selfie. Edit. So. Ya udah, so. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang sikap kejujuran dan ketakwaan berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Selvina Dinda, yang kedua ada Zelin, yang ketiga ada Nadira, yang keempat ada Marlena. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nadira. Silakan Nadira. Yang pertama ada pengertian Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah hidup artinya nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksud adalah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa agar negara berdiri kokoh dan mengetahui arah tujuannya, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan. Selain itu, Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar, dan bersifat spekulatif. Contohnya, satu, menjaga toleransi antara individu dan kelompok. Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Yang ketiga, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Dan yang terakhir, sebagai penegakan demokrasi di negara Indonesia. Di sini ada tujuan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah. Tujuannya adalah 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang menjunjung keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia, seperti yang bisa terangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Di sini juga ada fungsi 1. Memberikan hakikat substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. 2. Sebagai pandangan hidup bangsa. 3. Sebagai panutan dalam bertindak. Implementasi Pancasila. 1. Membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. 2. Menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain. 3. Selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun. 4. Memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakan sedikit pun. 5. Menanamkan sifat tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Ancaman dalam mengimplementasi Pancasila. Kehidupan masyarakat. Ada 2 tantangan Pancasila dalam kehidupan masyarakat ke depan, yaitu radikalisme agama dan radikalisme sekuler. Keduanya adalah paham yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Radikalisme adalah agama gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang berbasis agama. Radikalisme sekuler adalah paham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Gerakan ini menyebar melalui berbagai media dengan sasaran dari berbagai kalangan. Jika kita tidak berhati-hati, nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat akan memudar. Bidang pemerintahan. Saat ini korupsi merupakan suatu hal yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Para pejabat menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam korupsi uang negara, ada ancaman bahaya terselubung, yakni penyimpangan dasar negara. Penyimpangan ini berupa pelaksanaan kebijakan-kebijakan kotor untuk kepentingan pribadi dengan memakai baju kepentingan umum. Hal ini jelas tidak sesuai dengan nilai dasar negara Pancasila. Jika terus dilakukan, hal ini dapat membuat eksistensi Pancasila menurun. Selanjutnya ada pengertian jujur. Jujur secara umum adalah sebuah aspek ciri dan moral manusia yang berbudi luhur, di mana seorang dengan karakter ini kemungkinan akan memiliki integritas, adil, setia, tulus, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Selain itu, ada juga yang mengungkapkan bahwa pengertian jujur ini berkaitan dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan. Dengan kata lain, seseorang kemudian dapat disebut jujur ketika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sikap yang mencerminkan jujur dalam Pancasila. Yang pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, tidak mencontek saat ujian. Yang ketiga, tidak menyebarkan gosip. Keempat, tidak menggunakan uang kuliah untuk kebutuhan lain. Yang kelima, membayar di kantin sesuai harganya. Selanjutnya, pengertian ketakwaan. Takwa pada dasarnya merujuk pada sebuah kualitas yang mutlak dan sangat penting keberadaannya dalam jiwa manusia yang sadar. Karena dengan ketakwaan itu akan senantiasa menjaga dan memelihara dirinya dan masyarakat lainnya dari segala hal yang dapat merusak dan membinasakan. Di dalam takwa juga terkandung suatu paham bahwa ia merupakan pengendalian diri manusia dari dorongan emosinya dan penguasaan hawa nafsunya. Ini berarti ia memenuhi dorongan-dorongan itu dalam batas yang diperkenankan oleh ajaran agama. Untuk sikap yang mencerminkan sikap ketakwaan dalam Pancasila adalah yang pertama, patuh kepada ajaran agama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, mematuhi norma-norma di masyarakat. Keempat, tidak melakukan narkoba dan obat terlarang. 5, tidak membuat kerusuhan di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.